Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Pak. Izin memperkenalkan diri, nama taruna dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3C, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada video kali ini saya akan melakukan paparan mengenai operasional dan perawatan CC300, dan materi yang saya bawakan yaitu tentang main diesel engine dan aux genset yang beranggotakan kelompok, yaitu kami dari kelompok 1. Yang pertama Arsinesa Fauzia, kedua Arya Yudhaya Saputra, 3 Faisal Mustafa, 4 Habib Abdul Mukid, 5 Kevin Morati Manalo, dan ke-6 saya sendiri yaitu Rahmat Ramadhani. Nah, ini tema yang akan saya bawakan yaitu main diesel dan auxiliary genset. Pada poin-poin materi ini ada oil engine, baterai, belt, oil filter, crankcase bed splitter, crankcase vibration, damper engine, dan mounting. Yang pertama, oil engine. Oil engine yang dianjurkan dengan spesifikasi SAE 15W-40, API JJ-4. Volume oil main engine diesel diperkirakan sekitar 310 liter. Sedangkan untuk auxiliary genset sekitar 68 liter. Aktivitas maintenance-nya: cek oil level, jaga level di antara ADD dan full dalam kondisi engine mati. Cek dari kebocoran komponen seperti crankcase seal, crankcase, filter oil, sensor, dan cover valve. Yang ketiga, cek pipa tube dan klem crankcase splitter. Yang selanjutnya itu komponen baterai. Ketika engine bekerja dalam waktu yang lama ataupun bekerja dalam waktu singkat, baterai mungkin tidak dapat mengisi secara full, karena mengisi dan juga dipakai kan tidak akan konsisten mengisi secara maksimal. Yakinkan pengisi baterai dapat terpenuhi secara full untuk membantu mencegah dari baterai membeku atau baterai menjadi tekor. Aktivitas maintenance-nya: lepas tutup pengisian cairan, jaga elektrolit lewat full pada baterai. Jika penambahan air diperlukan, gunakan air yang berdestilasi. Jika air berdestilasi tidak tersedia, dapat menggunakan air yang memiliki kandungan rendah mineral. Yang kedua, cek kondisi elektrolit dengan coolant atau baterai tester, yaitu dengan satuan Celcius atau juga bisa dengan Fahrenheit. Yang ketiga, lindungi baterai dalam kondisi bersih. Yang keempat, bersihkan kotak baterai dengan mencampur 0,1 kg baking soda dan 1 liter air bersih, atau mencampur 0,1 liter amonia dan 1 liter air bersih. Selanjutnya ada belt. Belt yang terdapat pada engine ini yaitu belt pada alternator dan fan drive belt. Terjadinya slip atau belt yang lepas dapat mengurangi efisiensi komponen penggerak. Aktivitas maintenance-nya: yang pertama, cek belt alternator dan fan drive belt dari kawasan dan retak. Ganti belt jika sudah dalam kondisi yang tidak baik atau terjadi keretakan. Yang kedua, cek kekencangan belt. Jika terlalu kencang akan menyebabkan belt mengalami tekanan atau stress pada daerah yang ditempati komponen. Ini juga dapat mengurangi umur pada belt. Nah, kenapa mengurangi umur? Nah, kan jika semakin karet, jika semakin kencang kita tarik, dia akan menghasilkan keretakan dan akan mengurangi dari efisiensinya. Nah, jika sudah retak kan kemungkinan dia akan patah atau putus. Catatannya dalam aplikasinya: ketentuan untuk multiple drive belt adalah penggantian belt dilakukan 1 set. Penggantian hanya 1 belt akan menyebabkan belt baru membawa beban lebih karena yang lebih lama merenggang. Penambahan beban pada belt baru dapat menyebabkan belt baru menjadi cepat rusak. Selanjutnya ada air filter. Air filter elemen dapat digunakan sampai 6 kali penggunaan jika dapat dilakukan pembersihan dengan baik. Ketika air filter elemen dilakukan pembersihan, cek apakah bagian yang sobek ataukah tidak. Air filter elemen seharusnya diganti maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Pengganti ini dilakukan untuk memperhatikan tingkat kebersihan dari filternya. Aktivitas maintenance-nya: cek air filter dari akumulasi kotoran dan debu, bersihkan kotoran dan debu jika diperlukan.
Catatannya, sebelum pemasangan kembali, cek air filter dari sobek atau berlubang pada filter elemen, cek gasket dan seal yang rusak atau ada seal yang sudah tidak layak pakai. Selanjutnya ada crankcase breather. Jika crankcase breather tidak dilakukan perawatan secara rutin, crankcase breather akan menjadi mengisi. Ini akan menyebabkan crankcase pressure yang berlebihan, yang mana dapat menyebabkan seal dari crankshaft mengalami kebocoran. Aktivitas perawatannya, cek hose breather dari keretakan atau pecah. Jika mengalami kerekatan, ganti hose baru untuk pemasangan kembali. Yang berikutnya, bersihkan breather elemen dengan bersih dengan bahan pelarut yang tidak mudah terbakar. Jika sisa elemen breather setelah dibersihkan masih terkontaminasi, ganti dengan yang baru. Pastikan breather elemen kering terlebih dahulu sebelum pemasangan kembali. Catatannya, lumasi bagian karet atau rubber dengan oli engine atau minyak jelly untuk memudahkan dalam pemasangan. Selanjutnya ada crankcase vibration damper. Crankcase vibration damper membatasi getaran akibat puntiran atau torsi dari crankshaft. Aktivitas perawatannya, yang pertama, cek damper dari melepuh, retak atau kebocoran. Kedua, cek lapisan cat dari damper mengalami perubahan warna akibat panas atau tidak. Ketiga, cek apakah engine memiliki kegagalan karena crankshaft patah atau tidak. Keempat, cek apakah bearing crankshaft terlalu banyak kausan. Dan yang terakhir, cek apakah kausan gear tidak menyebabkan kekurangan oli. Komponen selanjutnya itu engine mounting. Ketidaksejajaran engine dengan komponen penggerak lainnya yang terkoneksi dengan engine akan menyebabkan kerusakan yang luas. Nah, untuk aktivitas perawatannya, yang pertama, cek mounting yang kurang sempurna. Kedua, cek kelonggaran mur baut pada mounting. Dan yang ketiga, cek isolator jika dalam kondisi yang kurang baik. Terima kasih. Demikian video paparan tentang main diesel engine dan auxiliary genset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.